Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai antara ada dan tiada. Pernahkah kita berpikir ketika orang tua kita masih remaja atau sebelum menikah, di manakah kita? Sebelum kita ada, di manakah kita? Apakah pertanyaan seperti ini perlu ditanyakan? Apapun bentuk pertanyaannya, pertanyaan pastilah membutuhkan jawaban. Tanpa pertanyaan, jawaban tidak akan pernah ada. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak pula kemungkinan jawaban itu muncul. Bila kita mengikuti kisah orang-orang hebat, orang besar, atau para penemu, pastilah mereka adalah para penanya yang hebat. Apapun akan ditanyakan oleh mereka, terutama tentang rahasia kehidupan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison yang menanyakan mengapa 2 tambah 2 ada 4. Suatu pertanyaan yang dianggap bodoh, pertanyaan yang dianggap konyol, yang dianggap tidak perlu untuk dipertanyakan. Pertanyaan tersebut tidak terlalu beda dengan pertanyaan di atas. Sebelum kita ada, di manakah kita? Untuk menjawabnya tentulah butuh renungan yang panjang dan mendalam, sebab hal itu menyangkut rahasia hidup dan kehidupan, menanyakan tentang hakikat ada atau wujud. Benarkah matahari, bulan, bintang, bumi, dan semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Tuhan? Jika memang benar ciptaan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu matahari adalah ciptaan Tuhan jika usia matahari telah mencapai miliaran tahun, sedangkan usia kita sekarang mungkin baru 40 tahun? Bagaimanakah hal seperti ini bisa dijelaskan? Pertanyaan-pertanyaan yang berbau filsafat seperti ini oleh sebagian besar orang dianggap membahayakan keyakinan atau membahayakan akidah. Maka tidak mengherankan bila ada sebagian golongan yang mengharamkan filsafat karena dianggap bisa menyesatkan atau menjadikan musyrik. Namun jika pertanyaan itu terlanjur dimunculkan, bagaimanakah caranya membatalkan pertanyaan itu? Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa jawaban lebih dahulu ada sebelum pertanyaan? Bukankah di dalam kalimat tanya telah terkandung jawaban? Contohnya adalah, apakah Tuhan itu ada? Dalam pertanyaan itu, bukankah sudah ada kata Tuhan? Benarkah Tuhan Maha Kuasa? Dalam pertanyaan itu, bukankah sudah ada kata kuasa? Sekali lagi, jawaban telah tersedia dalam kalimat tanya. Apakah salju itu ada? Jawabannya bisa mudah, namun juga bisa sulit. Bila hanya sekedar melihat di televisi maupun di film-film, maka jawabannya pastilah mudah, bahwa salju itu ada. Namun, jika adanya salju harus kita sentuh dengan tangan, maka jawabannya bisa menjadi sulit. Bagi kita yang hidup di negara tropis yang beriklim panas, siapakah yang pernah menyentuh salju? Hal ini tidak ada bedanya dengan pertanyaan, benarkah uang 1 miliar itu ada? Bila kita yang miskin, mungkinkah kita menyentuh uang 1 miliar? Pastilah mustahil. Lalu apakah bedanya uang 1 miliar itu ada atau tidak ada? Apakah bedanya salju itu ada atau tidak ada? Bila kita tidak pernah terhubung dengan salju itu, atau tidak ada urusannya dengan salju? Benarkah mobil mewah tetangga kita itu ada bila kita tidak pernah terhubung dengan mobil itu?
menyentuh saja tidak pernah, apalagi menaikinya. Apa artinya mobil itu bagi kita? Bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Namun bagi orang yang non-muslim, terutama yang benci dengan Nabi Muhammad, keberadaannya sama sekali tidak dibutuhkan atau tidak perlu dianggap ada. Demikian juga dengan kita. Bila kita benci dengan si A, tetangga kita, sebaik apapun dia, sepandai apapun dia, atau bahkan sekaya apapun dia, bagi kita sama sekali tidak penting. Kita anggap dia tidak ada. Justru kematiannya pastilah sangat kita syukuri. Lalu apa artinya semua itu? Benarkah yang ada itu pasti ada? Ataukah yang ada itu belum tentu ada? Bila kita menggunakan tolak ukurnya adalah anggapan kita, maka jawabannya tidak pasti. Tergantung bagaimana kita menganggapnya. Apakah kita ada? Orang yang suka dengan kita pasti menganggap kita ada. Sedangkan yang benci dengan kita pasti menganggap kita tidak ada. Inilah kenyataannya. Hal ini tidak lepas dengan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa aku terserah prasangka hambaku. Bagi kita yang bertakwa, yang taat beragama, tentulah Tuhan Maha Kuasa. Namun bagi orang yang tidak taat, Tuhan tidak kuasa memaksa orang itu untuk taat. Jadi, benarkah Tuhan itu Maha Kuasa? Jawabannya tergantung anggapan. Kuasa menurut siapa? Kalau sudah begitu, lalu bagaimana? Benarkah segala sesuatu itu antara ada dan tiada? Benarkah kita manusia itu antara ada dan tiada? Benarkah Tuhan itu dengan segala sifat-sifatnya antara ada dan tiada? Benarkah bahagia itu antara ada dan tiada? Jika memang bahagia itu ada, benarkah ada orang yang hidupnya bahagia? Lalu ada berapakah banyaknya? Jika memang ada orang yang bahagia, cobalah tanyakan apa rahasianya. Bagi kita yang yakin surga itu ada, bisakah kita memasukinya, bersemayam di dalamnya? Jika memang neraka itu ada, mustahilkah kita berada di dalamnya? Ataukah justru dua-duanya antara ada dan tiada? Adakah yang dapat menjawab dengan pasti? Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum